menjadi paguyuban umat beriman yang berkembang dalam iman dan kasih melalui semangat Sin Unum. Syukur juga atas para gembala, para penggerak umat, dan setiap orang beriman yang telah berjasa mendampingi kami. Semoga kami semua semakin teguh dalam iman, tekun dalam persekutuan, dan giat dalam pelayanan. Berkatilah seluruh persiapan dalam rangka menyongsong perayaan puncak 60 tahun, sehingga dapat terselenggara dengan baik melalui kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak. Jauhkanlah setiap rintangan agar kami dapat berkembang menjadi gereja yang bersatu, terbuka, dan memasyarakat sebagaimana diteladankan oleh Santo Fransiskus de Sales, pelindung paroki kami. Bapa, terpujilah namamu yang mulia, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Doa malaikat Tuhan. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Pastor Yosef Amirullah, SCY. Kor dari lingkungan Santa Agnes, tata laksana dari lingkungan Santo Fransiskus Xaverius. Kita nyanyikan lagu pembuka O Tuhan Datanglah dari buku Mada Bakti nomor 324.
intensi misa kita petang hari ini bersama Dr. Swani mengucap syukur atas baptisan yang telah diterima 23 tahun yang lalu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Ibu bapa, saudara-saudari anak-anak sekalian, selamat sore. Kegembiraan dan keramahan merupakan dasar pertemuan kita, ibadah kita pada sore hari ini. Suasana yang seperti ini sangat mungkin tumbuh saat merasakan perjumpaan Bunda Maria dan Elizabeth yang masing-masing membawa putra yang ada di dalam rahim mereka. Mereka sungguh bergembira karena karya Allah agung dalam diri mereka dan bagi seluruh umat manusia. Kita semua sebentar lagi juga akan merasakan dan mengalami apa yang menjadi nubuat kelahiran Yesus di dalam kehidupan kita, seperti yang dialami oleh Ibu Maria dan Elizabeth. Semoga kita di minggu-minggu terakhir, minggu Advent ini, kita sungguh-sungguh berbahagia karena kita sudah menyiapkan hati dan budi kita, mengarahkan kehendak bebas kita untuk menyongsong kedatangannya. Maka marilah di awal Ekaristi ini kita bersama-sama hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kedatangan Putra-Mu sudah makin dekat. Bukalah hati kami untuk menyambutnya dengan penuh kegembiraan dan rasa syukur atas hidup baru yang akan dianugerahkannya kepada kami.
Sebab dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Mika. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai Bethlehem di wilayah Efrata, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu telah melahirkan. Lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, yaitu dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tetap tinggal, sebab sekarang ia telah menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu, Engkau yang duduk di atas para kerup, tampillah bersinar. Bangkitkanlah keperkasaanmu, dan datanglah menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami. Ya Allah, semesta alam kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah. Tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang ada di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu.
Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai gantinya, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, Engkau juga tidak berkenan." Maka aku berkata, "Lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, sebagaimana tertulis dalam gulungan kitab tentang aku." Jadi mula-mula Yesus berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, Engkau tidak berkenan, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian Ia berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi yang pertama Ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak Allah inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana."
Demikianlah sabda Tuhan. Ibu Bapak, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, sekali lagi selamat sore. Kita sejenak mau merenungkan apa yang baru saja kita dengar di dalam firman Tuhan pada petang hari ini, terutama di dalam Injil Lukas yang baru kita dengar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebetulnya apa yang terjadi diceritakan dalam Injil Lukas ini sudah sering kita doakan. Minimal kalau kita mendoakan doa malaikat Tuhan setiap hari, itu 3 kali kita sudah mendoakannya. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, dan seterusnya. Romo merasa, sharing pribadi, kalau kita mendoakan doa malaikat Tuhan setiap kali, terutama dalam masa biasa, memang kita semua diingatkan akan peristiwa inkarnasi yang merupakan karya keselamatan Allah yang dikerjakan untuk kita semua. Dan walaupun mungkin bagi kita ada banyak ketidakmungkinan, tetapi bagi Allah selalu mungkin, karena karya Roh Kudus. Seperti itulah yang terjadi pada Bunda Maria dan juga Bunda Elizabeth. Sedikit kita memperdalam untuk lebih memahaminya secara manusiawi. Romo sangat terbantu dengan film Maria yang mungkin sudah ada yang menonton, mungkin di Netflix atau di bioskop. Itu memahami secara manusiawi seperti apa kejadiannya. Jadi memang Yoakim dan Ana itu mereka sampai masa tua tidak mempunyai anak. Dan Yoakim seorang yang percaya pada Tuhan, juga Ana, mereka mohon supaya Tuhan memberikan mereka keturunan. Dan mereka didengarkan, doa mereka yang tekun itu didengarkan. Dan terjadilah di masa tuanya, Yoakim dan Ana mempunyai seorang anak dengan janji bahwa anak ini harus dipersembahkan kepada Tuhan. Maka setelah umur akil balik, memang Maria dihantarkan ke Bait Allah, dan disitulah dia dididik secara adat istiadat orang Yahudi bersama Nabi Hana, dan dia dibesarkan di situ, dan dia melihat segala macam hal yang terjadi dalam kehidupan, kekejaman Herodes, ketegangan antara Herodes dan Imam Agung, dan lain sebagainya. Dan diceritakan juga bagaimana keutamaan seorang yang kudus ini. Dia tidak tahan melihat orang yang menderita. Maka di antara calon-calon nabiah yang lain, dia kemudian membagi makanan kepada orang-orang di sekitar Bait Allah. Dan itu dipuji oleh Nabi Hana. Bapak, Ibu, saudara-saudari, memang kemudian terjadi bahwa malaikat datang dan menyapa Maria. Dan kata singkat, Maria menerima itu dan dia mengandung dari Roh Kudus. Sebetulnya dia bersukacita, senang, tetapi juga bingung bagaimana menjalani hidup yang tidak normal ini. Pribadi yang terbuka, dia membicarakannya kepada Nabi Hana. Dan Nabi Hana mengatakan, ya, itulah nubuat Tuhan. Dia mendapat peneguhan
dia mendapatkan kekuatan Nabi Hana. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, ada nabiah, calon nabiah lain yang mendengar bahwa Maria mengandung ketika dia sudah bertunangan dengan Yusuf dan dia masih tinggal di bait Allah, dia mengandung dan dilaporkan kepada Imam Agung. Sontak saja Maria kemudian diusir karena dianggap sebagai menodai bait Allah, karena menjadi aib bagi tatanan kehidupan orang-orang Yahudi. Dan kita tahu memang wanita yang demikian ada hukumnya, harus dirajam dengan batu. Maka Maria pulang ke rumahnya dan bertemu ibunya dan menceritakannya. Tapi ibunya sudah tahu bahwa memang itulah karya Tuhan. Untuk melindungi Maria, maka secara manusiawi kita bisa mengerti. Untuk melindungi Maria, ibunya mengirim Maria kepada saudaranya Elisabet. Dan dikatakan bahwa Elisabet juga sedang mengandung. Itulah mengapa kemudian alasan pertama Maria bergegas segera pergi secara manusiawi untuk menghindari ancaman-ancaman dari masyarakat, terutama dari kalangan Yahudi, untuk merajam dia. Bunda Maria diselamatkan. Dan itulah alasan yang pertama. Alasan yang lain, kita bisa melompat ke hal yang rohani. Pastinya karena Allah membimbing Maria, membimbing ibunya juga, membimbing Nabi Hana. Bahkan diceritakan bapaknya Yoakim tidak tahu kalau Maria itu pergi kepada Elisabet. Setelah agak lama baru Yoakim tahu bahwa bahwa Maria sebenarnya berlindung di tengah keluarganya di pegunungan bersama keluarga Elisabet dan Zakaria. Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, rasa saya kalau kita punya pengalaman yang kesulitan dalam hidup, barangkali kita juga akan sama. Pertama-tama pasti secara manusiawi kita akan menyelamatkan diri dulu. Tetapi sesudah itu baru dengan refleksi yang panjang, kesadaran akan rencana karya Allah, barulah kita bisa menemukan bahwa semuanya itu sebetulnya menurut rencana Allah. Tetapi selalu dibutuhkan yang namanya keterbukaan kita, dan itulah yang namanya iman. Maka Maria juga pergi kepada Bunda Elisabet itu sebetulnya atas dasar iman. Dia percaya akan penyelenggaraan Allah. Dan bersama Elisabet sekali lagi dia mendapatkan peneguhan. Karena juga Elisabet mengatakan berbahagialah mereka yang percaya, karena apa yang disampaikan oleh malaikat itu akan menjadi kenyataan. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, perjumpaan Maria dan Elisabet merupakan perjumpaan dua insan yang sama-sama mengalami mukjizat Tuhan. Mereka saling meneguhkan. Dalam arti tertentu, sebagai manusiawi, Maria digerakkan oleh Roh Kudus. Dia juga mau membantu saudaranya yang sudah hamil tua itu. Artinya apa? Karya selamatan Tuhan, sukacita yang ditimbulkan oleh iman juga mendorong seperti Maria tidak hanya direnungkan sendiri, tetapi menggerakkan dia juga untuk melakukan suatu tindakan kemanusiaan, menolong saudaranya yang sudah hamil tua. Dan itulah yang terjadi pada Maria dan Elisabet, mereka semua bergembira. Lepas daripada Maria dan Elisabet, ada dua tokoh lain yang tidak kelihatan, yang masih di dalam kandungan. Ternyata
Yesus yang ada dalam kandungan Bunda Maria, dan Zakaria dan Yohanes yang ada di dalam kandungan Bunda Elizabeth, mereka juga dipertemukan. Dan Zakaria juga disembuhkan dari kebisuannya. Dan juga Yohanes sendiri, dia melonjak kegirangan ketika bertemu dengan Yesus, sebagaimana disalamkan oleh Maria kepada Elizabeth. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, pada minggu terakhir, minggu Advent yang keempat ini, sebetulnya kita juga diundang agar kita semua tumbuh berkembang dalam iman. Iman akan Allah yang setia, yang menepati janjinya kepada kita manusia. Dan bersama Maria dan Elizabeth, dalam Yesus Kristus kita juga dipanggil untuk menjadi pembawa kabar sukacita. Semoga apa yang kita persiapkan selama masa Advent ini, dengan persiapan rohani, dengan juga kita melaksanakan karya-karya baik, karya-karya kita memperhatikan saudara-saudari kita yang berkekurangan, dan juga kita juga mengunjungi oma opa yang sedang sakit dan juga lanjut usia, dan juga memperhatikan yang lain. Kita semua semakin disiapkan untuk sungguh menyambut kedatangan Tuhan dengan sukacita. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah sekarang kita berdiri, kita bersama-sama membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, kedatangan Yesus Tuhan dan Penyelamat kita kian dekat. Dialah Sang Putra yang membebaskan kita dari segala kelemahan dan dosa. Di dalam penantian penuh pengharapan akan kedatangannya, marilah kita memanjatkan doa-doa kepada Allah Bapa kita. Umat menjawab, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi gereja Allah, Allah Bapa Maha Kasih, jadikanlah gerejamu tanda cinta kasih yang selalu mencurahkan perhatian kepada penderitaan manusia. Marilah kita mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi perdamaian dunia, Allah Bapa Maha Baik, jauhkanlah para bangsa dari peperangan dan pertumpahan darah. Semoga damai sejahtera menguasai hati umat manusia berkat kedatangan Kristus Putramu, Tuhan kami. Marilah kita mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir, Allah Bapa Maha Kasih, berkati dan hiburlah mereka dalam perayaan Natal nanti, sebab Kristus telah berkenan hadir sebagai bagian dari orang-orang yang lemah, miskin, dan tersingkir. Marilah kita mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi diri kita, Allah Bapa Maha Kudus,
kuatkanlah kami agar pada hari-hari terakhir menjelang Natal ini, kami mampu menyingkirkan segala rintangan dan godaan sehingga kami pantas menyambut kedatangan Putra-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Allah Bapa Maha Baik, dengan gembira kami menantikan kedatangan Putra-Mu, sebab kami percaya akan kebaikan dan cinta kasih-Mu kepada umat manusia yang tampak bagi kami dalam diri Yesus penyelamat kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selamanya. Bapa dengan rendah hati dan tulus ikhlas, semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri rela menjadi manusia seperti kami, sebagaimana dilambangkan dengan percampuran air dan anggur. Terpujilah Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selamanya. Bapa dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari dosa-dosaku. Berdoalah Ibu Bapa, saudara dan saudari anak-anak terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan, kami terimalah persembahan diri kami dalam rupa roti anggur ini. Satukanlah kiranya dengan persembahan Kristus Putramu, sehingga menghasilkan pembaruan hidup bagi kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan oleh kelahirannya dan kelahirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Agunglah misteri iman kita.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, muliakanlah namamu, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu.
Ibu bapa, saudara dan saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus. Amin.
Ibu bapak saudara-saudari, marilah kita bangkit berdiri, kita doakan doa tahun Ardas kita yang ketiga, tahun komunitas basis gerejawi. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiarahan hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berkat santapan surgawi yang telah kami terima ini, kuatkanlah kami untuk selalu mengarahkan harapan kami pada kedatangan Putra-Mu yang makin dekat. Semoga kami mampu mempersiapkan kedatangan Putra-Mu dalam diri kami sendiri, keluarga dan komunitas kami, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Ignatius Putra Kurniawan, putra dari Valentinus Edi Cahyono, dan Cecilia Rohasih Kismiati dari lingkungan Santo Beda, Paroki Santo Yosef Palembang, dengan Veronica Vina, putri dari Yohanes Kaspuri dan Elizabeth Reni, warga lingkungan Santa Maria, Paroki San Frades. Rencana perkawinan tanggal 28 Desember di Paroki Santo Yosef Palembang. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Kasimirus Hermanus Ture, putra dari Yosef Dange dan Teresia itu dari Stasi Nirmala, Paroki Santo Yosef Laja, Ende, Nusa Tenggara Timur, dengan Maria Goreti Galuh Setiawati, putri dari almarhum Yohanes Subardi dan Magdalena Rubiati, warga lingkungan Santa Teresia. Rencana perkawinan tanggal 5 Januari 2025 di Paroki San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 2. Untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. 3. Giat Panitia Natal. Yang pertama, seksi acara bersama komunitas OTD
akan merayakan Natal bersama pada hari Minggu, tanggal 29 Desember setelah misa di Balai Paroki. PIC Margareta dan Bapak Kundaru. Yang kedua, seksi acara bersama BIA, Remaka, dan OMK akan merayakan Natal bersama pada hari Minggu, tanggal 5 Januari. PIC Margareta, pendamping BIA, pengurus Remaka, dan pengurus OMK. Yang ketiga, jadwal Misa Natal. Misa malam Natal yang pertama pukul 5 sore. Misa malam Natal yang kedua pukul 9 malam. Misa Natal pukul 8 pagi. Sehubungan dengan jadwal misa yang disebutkan tadi, Panitia Natal menghimbau umat sekalian untuk memperhatikan beberapa hal berikut ini. Untuk kenyamanan umat sendiri saat mengikuti misa, panitia menyarankan umat untuk tidak berdesakan mengikuti misa yang pertama, tapi mengikuti jadwal misa malam Natal yang kedua, terutama bagi umat yang tinggal di dekat gereja atau yang memiliki kendaraan pribadi. Membawa barang pribadi sesuai keperluan dan menjaganya selama mengikuti misa di gereja. Bagi umat yang datang dengan menggunakan transportasi online atau pengendaraan, silahkan turun di gerbang arah rumah pastoral, persisnya di seberang DNA Sel. Bagi umat yang datang menggunakan kendaraan pribadi, patuhi arahan dari petugas keamanan dan parkir. Kendaraan roda 2 diparkir di area ruko sebelah gereja. Kendaraan roda 4 diparkir di halaman sekolah dan ruko Akademi Bala Putra Dewa yang letaknya di seberang gereja dengan posisi kendaraan menghadap ke jalur keluar. Saat meninggalkan kendaraan, pastikan tidak meninggalkan barang berharga, kendaraan terkunci dengan baik, dan keadaan mesin mati. Jika dalam keadaan situasi tanggap darurat, umat diminta untuk tetap tenang dan bergerak menuju titik evakuasi di halaman sekolah SD Saverius 3. Tidak disarankan menggunakan lift, tapi menggunakan tangga secara teratur dan bergantian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat malam. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, marilah kita mengakhiri perayaan Ekaristi kita ini dengan mohon berkat Tuhan, agar apapun yang kita rencanakan ke depan dan juga untuk merayakan Natal bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih untuk semua pelayan dan petugas liturgi pada malam hari ini yang telah membantu kita dalam merayakan iman. Kita hening sejenak. Tuhan bersamamu, Ibu bapa, saudara dan saudari, anak-anak semua dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita pergi, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.